Shalom, bertemu lagi di minggu ini. Kita mengadakan ibadah secara online oleh karena peraturan pemerintah mengharuskan agar kita tidak mengadakan pertemuan beribadah bersama, tetapi dalam beberapa waktu ke depan ini kita hanya melaksanakannya secara online. Karena itu kepada semua jemaat GKI Torsina khususnya, setiap orang yang ikut dalam ibadah ini, mari dalam situasi apapun kita tetap dengan sukacita percaya bahwa Tuhan menyertai kita di tengah situasi apapun juga. Karena itu saya mengajak kita, mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyerahkan ibadah kita kepadanya. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, sekalipun kami harus beribadah secara online, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan kami percaya kehadiran Tuhan selalu ada dimanapun dan kapanpun kami berada. Kami tahu Tuhan tetap menyertai kami. Karena itu ya Bapa, perkenankanlah kami semua datang memuji menyembah Engkau. Dan ibadah pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada hati
Shalom. Pada hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan bahwa kalau kita masih hidup sampai hari ini, semuanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Dia yang berjanji menyertai kita, tidak sedetik pun meninggalkan kita. Kita telah mengalami dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Karena itu mari kita menyiapkan hati kita, datang kepada Tuhan, dan siap untuk mendengarkan firman-Nya. Kita minta pimpinannya. Bapa, kami datang dan memohon pimpinan Tuhan. Roh Kudus menolong kami pada saat kami membaca dan merenungkan firman. Urapan Tuhan turun bagi kami, dan biarlah kami semua memahami kebenaran firman Tuhan yang menuntun perjalanan kami selama kami ada di dalam dunia ini. Firman-Mu ya dan amin untuk menjawab setiap masalah kehidupan kami. Mari berfirman bagi kami Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Amin. Hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan bermacam-macam pergumulan hidup. Khususnya kita di Indonesia, kita harus menjaga protokol kesehatan oleh karena ancaman daripada COVID yang sudah mewabah dan semakin meluas. Kita berada pada ancaman antara hidup dan mati, seolah-olah kita tidak berdaya. Tetapi saudara-saudara, kita semua harus tetap setia kepada Tuhan, setia kepada Allah kita yang hidup, Yesus Kristus yang hidup bagi kita. Dia menyertai kita. Karena itu kita harus tetap setia kepada Dia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dituntut untuk hidup di dalam kesetiaan. Orang yang setia adalah orang yang akan menikmati kehidupan penuh sukacita, damai dan sejahtera di dalam Tuhan. Kita dituntut untuk setia di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Kita dituntut untuk setia dalam keluarga kita. Kita dituntut untuk tetap setia dalam segala hal. Kecuali jangan setialah kepada dosa. Kalau saudara setia melakukan dosa, wah itu tidak baik. Tetapi kita setia kepada Tuhan. Setia dalam menjalani tugas-tugas kita. Setia kepada keluarga kita. Itulah yang diinginkan. Istimewa, setia juga di dalam menjalankan disiplin rohani kita. Selalu berdoa, selalu memuji Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan. Dengan situasi, keadaan apapun juga, kita harus tetap setia. Maka untuk beberapa minggu ke depan ini, kita akan berbicara di bawah sebuah tema yang menuntun kita, yaitu tetap setia, sebab Dia hidup. Tetap setia sebab Dia hidup bagi kita. Saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul, kalau kita mempelajari dari pasal 1 sampai dengan pasal 4, kita lihat bahwa dampak dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus, itulah yang mengerjakan kesetiaan orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Jadi kitab Kisah Para Rasul ini merekam tindakan-tindakan Allah yang begitu luar biasa yang dialami oleh orang percaya. Tindakan Allah yaitu Dia mencurahkan roh-Nya memenuhi kehidupan orang percaya, sehingga orang percaya menjadi orang-orang yang produktif di tengah-tengah dunia ini. Dan saya percaya itu juga adalah rencana Allah bagi kita pada zaman ini, yaitu Allah mau supaya Dia mencurahkan roh-Nya di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi setia. Kita tidak bisa setia dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita tidak bisa setia dengan kepintaran kemampuan kita. Tapi kita hanya bisa setia kalau Roh Kudus terus menolong kita untuk tetap setia kepada Dia. Jadi saudara-saudara, ya,
Yang menjadi pertanyaannya adalah, kita mau belajar tentang setia yang bagaimana? Kalau di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, di sana kita temui bahwa mengajarkan kepada kita agar kita berpegang kepada 4 komitmen agar kita tetap setia. Jadi bagaimana supaya kita tetap setia? Berpeganglah kepada 4 komitmen yang diajarkan kepada kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4, supaya kita tetap setia. Tanpa komitmen ini kita tidak mungkin setia, saudara-saudara. Dan komitmen ini dihasilkan karena Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Komitmen ini muncul karena ada karya Roh yang mengubah kehidupan kita, sehingga kita harus tetap pada komitmen ini. Ya, saudara-saudara, 4 komitmen yang harus kita pegang agar kita tetap setia kepada Dia yang hidup bagi kita. Yang pertama, kalau kita mau belajar dari apa yang menjadi pengalaman daripada gereja mula-mula dan hamba-hamba Tuhan, khususnya Petrus. Yang pertama, di dalam pasal 4 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, komitmen yang perlu dihasilkan di sini adalah komitmen iman. Saudara lihat bahwa suatu keyakinan yang bernyala-nyala dari dalam diri hamba Tuhan Petrus yang diperhadapkan kepada banyak orang, dan dia punya komitmen iman yang luar biasa bahwa di dalam dunia ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Yesus Kristus. Jadi komitmen iman kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya sungguh-sungguh bahwa satu-satunya keselamatan yang didapat adalah hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi di dalam nama lain, hanya di dalam nama Yesus. Ini perlu komitmen iman yang sungguh-sungguh. So tidak boleh goyah terhadap apapun juga. Dan komitmen iman ini bila ada, maka kita akan menjadi setia kepada Dia yang hidup bersama-sama dengan kita. Tapi saat iman kita mulai ragu, kita mulai bimbang, kita mulai goyah karena datang banyak masalah silih berganti, kita bergeser daripada iman kita. Kita tidak lagi percaya, yakin sungguh-sungguhnya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang mampu menyelamatkan kita. Tidak boleh bergeser daripada komitmen iman seperti ini, yaitu mengakui Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat yang dapat menyelamatkan kita di dalam dunia ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, di tengah bahaya, di tengah ancaman, di tengah kesukaran, di tengah situasi hidup ini, kita perlu tetap pada komitmen iman semacam ini, bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah Anda masih punya komitmen iman ini? Atau Anda sudah mulai ragu? Anda sudah mulai bimbang, tidak percaya lagi bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hidup. Dia sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Nah, komitmen ini harus tetap dipertahankan supaya kita tetap setia. Komitmen yang kedua, saudara-saudara, pada ayat yang ke-32 mengajarkan kita demikian. Ya, komitmen yang kedua, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 mengajarkan kepada kita demikian. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi setelah mereka punya komitmen iman, maka sekarang mereka punya komitmen untuk bersaksi, saudara-saudara.
komitmen marturia. Marturia itu bersaksi. Mereka berani bersaksi, saudara-saudara. Dan mereka mau mempertahankan iman di dalam Kristus. Jadi mereka katakan bahwa tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat, tentang apa yang kami dengar. Saudara-saudara, menjadi suatu pengalaman hidup pribadi yang luar biasa, bahwa mereka lihat, mereka dengar, menyaksikan tentang Yesus yang hidup dalam hidup mereka. Yesus yang telah mati di kayu salib, Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah naik ke sorga. Nah, saudara-saudara, ini harus disaksikan. Itu sudah menjadi pengalaman hidup yang luar biasa, harus disaksikan. Jadi komitmen untuk bersaksi kepada orang lain. Itu saudara-saudara, komitmen ini dipegang. Dan itu berarti mereka tetap setia sampai kapanpun juga. Konteksnya rasul-rasul di sini berada pada ancaman. Mereka sedang diperhadapkan kepada mahkamah agama. Dan mungkin mereka akan mengalami hukuman mati. Tetapi mereka tetap berpegang pada komitmen mereka untuk tetap bersaksi. Komitmen marturia. Bersaksi dalam setiap situasi. Saudara-saudara, apakah kita tetap mau bersaksi tentang Allah kita yang besar, Allah kita yang ajaib? Sekarang kita banyak orang yang berada dalam kesulitan hidup. Maukah kita mau bersaksi bagi mereka? Mari tetap percaya, Yesus itu hidup, yang sanggup menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita, menolong kita di tengah pandemi sekalipun. Bersaksi tentang Yesus yang hidup. Itulah komitmen yang kedua, supaya mereka tetap setia di hadapan Tuhan. Komitmen yang ketiga, kalau kita baca pada ayat yang ke-32 mengatakan begini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa. Saudara-saudara, dampak dari pekerjaan Roh Kudus menghasilkan orang percaya yang tetap setia kepada Yesus yang hidup, yaitu mereka berpegang pada komitmen hidup mereka, yaitu komitmen untuk bersekutu. Mereka selalu bersekutu bersama-sama, dan inilah yang kita katakan komitmen koinonia, ya. Saudara-saudara, ada komitmen iman, yaitu mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain tapi hanya di dalam nama Yesus. Ada komitmen untuk bersaksi, yaitu komitmen marturia, tetap bersaksi Yesus yang hidup itu. Dan ketiga adalah komitmen untuk tetap bersekutu, yaitu komitmen koinonia. Mereka bersekutu. Nah, saudara-saudara, memang sekarang oleh ancaman pandemi virus ini, saudara, kita mau bersekutu untuk tatap muka satu dengan yang lain, kita mengalami hambatan. Tetapi saudara-saudara, kita semua tetap berkomitmen untuk bersekutu, sekalipun secara online, secara jarak jauh, tidak mengurangi spirit persekutuan kita satu dengan yang lain. Karena memang Tuhan memanggil kita untuk selalu bersekutu, saudara. Nah, persekutuan itu bukan hanya dalam bentuk bertemu fisik secara fisik, tapi lebih dari itu adalah kita bertemu bersama, berbakti di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ini penting sekali, adanya persekutuan kita dengan Tuhan. Ada persekutuan kita dengan sesama, tapi persekutuan kita juga dengan Tuhan. Melalui sarana teknologi, kita bisa wujudkan persekutuan kita tanpa batas, saudara-saudara. Kita bisa bersekutu dengan orang mungkin dari luar negeri, dari belahan bumi manapun. Zaman ini, zaman yang sudah canggih, yang bisa mempertemukan kita dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Luar biasa, bukan? Mari kita tetap sebagai tubuh Kristus
kita dapat bersekutu satu dengan yang lain. Pengalaman sekarang, orang bisa mengikuti ibadah online dalam sehari bisa 10 gereja. Mengikuti ibadah di mana saja. Tinggal ada di YouTube, saudara-saudara. Dan ini persekutuan tubuh Kristus dalam pengakuan iman kita. Gereja yang kudus dan am. Gereja secara universal. Tidak hanya dibatasi lagi, saudara. Dan luar biasa. Nilai persekutuan kita dapat bersekutu dengan banyak orang dimanapun berada. Ini komitmen kita. Karena itu gunakan waktu untuk bersekutu satu dengan yang lain. Istimewa kita persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara, ini yang terjadi di jemaat mula-mula. Dan komitmen yang keempat adalah ayat yang ke-34 dan ayat ke-35 dari Kisah Para Rasul pasal 4. Di sana dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, saudara lihat di sini bahwa kualitas hidup orang-orang percaya oleh karena pencurahan Roh Kudus membuat mereka setia kepada Tuhan Yesus yang hidup dengan komitmen iman, dengan komitmen bersaksi, dengan komitmen bersekutu, dan yang terakhir ini adalah komitmen melayani, yaitu diakonia. Ada pelayanan secara horizontal, yaitu mewujudkan kasih di antara mereka, pelayanan kasih kepada sesama. Kita dapat melakukan ini. Gereja dipanggil ditempatkan di dalam dunia, memberi kepedulian bagi banyak orang. Di tengah ancaman COVID semacam ini, kita juga harus bisa punya kepedulian bagi orang lain. Sekarang zaman ada banyak orang yang lagi susah secara ekonomi. Marilah kita juga bisa menolong mereka. Kita yang mempunyai, kita bisa memberkati mereka. Ya, kita bersyukur pada waktu lalu kita dapat memberkati para security di tempat-tempat ibadah kita. Semua mereka kita kumpulkan dan kita berdoa bersama mereka, memberkati mereka. Dan kita juga pernah mengumpulkan semua pengangkut sampah di satu kelurahan Siwalan Karto. Kita memberkati mereka. Dan saudara-saudara, kita melayani baik di dalam persekutuan intern kita. Tapi kita juga bisa melayani lebih luas kepada semua orang. Itulah yang ditampilkan oleh gereja mula-mula. Karena itu mari kita jaga komitmen kita ini. Berarti kita tetap setia karena Dia itu hidup bagi kita. Firman Tuhan ini biarlah menuntun kita, menolong kita, memberkati kita, menguatkan kita untuk tetap setia sebab Dia hidup bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyerahkan kehidupan kita dan percaya bahwa Dia yang hidup ada di antara kita. Dia mau supaya kita tetap berkomitmen kepada Dia dalam segala hal ini. Kita tetap pada komitmen iman kita kepada Tuhan. Kita tetap pada komitmen kita untuk tetap bersaksi bagi dunia. Kita tetap pada komitmen kita untuk bersekutu, dan tetap pada komitmen kita untuk melayani sesama kita. Mari kita pulang dengan melaksanakan tugas kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita berada, baik di rumah, di tempat pekerjaan, usaha, apapun juga. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagi
Bapa, kami datang dan bersyukur bahwa kami sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya kami tetap setia kepada Engkau yang hidup. Dengan 4 komitmen ini, tolonglah kami ya Bapa, supaya mulai hari ini kami dengan komitmen kami ini biarlah membuktikan bahwa kami tetap setia kepada Engkau, dan memberkati setiap kami yang punya pergumulan demi pergumulan, baik secara pribadi dan keluarga. Engkau yang hidup tidak meninggalkan kami. Engkau sanggup memberkati kami, sanggup menolong kami, menguatkan dan menghibur kami, menyerahkan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, di dalam nama Yesus, bila Tuhan berkenan dapat disembuhkan. Mereka yang ada dalam pergumulan, dalam nama Yesus Tuhan berkenan menjawab doa mereka dalam minggu-minggu ini. Tuhan berkenan menyatakan mujizat dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dalam situasi semacam ini, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk mengambil keputusan penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada pembatasan sosial di mana kami harus menjaga diri kami untuk tetap sehat. Terima kasih Tuhan, ya kami terhindar daripada ancaman COVID, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Karena itu kepada pemerintah kami, dari presiden, dari pemerintah pusat sampai daerah, Tuhan tetap menolong mereka. Berdoa untuk pelayanan hamba Tuhan di seluruh dunia, dimanapun berada, pemberitaan Injil terus disampaikan, pakai dengan hikmat dan urapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Izinkanlah kami boleh melangkah di dalam sepekan mendatang dengan membawa berkat Tuhan, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, penyertaan Roh Allah yang kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku